Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para ustadz, para ustadzah, Bapak Ibu, wali santri, wabil khusus dua kiai kita, Ustadz Ghonim dan Ustadz Rizky, bersama keluarga. Saya setiap kali hadir di sini itu merasa senang, merasa bahagia, terutama melihat perkembangan Kitab Baitul Quran ini, dan tidak lepas dari perjuangan beliau berdua, beliau Ustadz Rizky dan Ustadz Ghonim bersama keluarga. Mudah-mudahan amal, perjuangan dan dakwah beliau ini diterima oleh Allah dan menjadi tambahan pahala mereka masing-masing, dan juga terutama akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tua masing-masing. Ini yang hadir di sini para ustaz semua, guru saya, ustaz saya. Terus apa yang ngomong gitu? Ini aja, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salah satu kelebihan yang harus dimiliki oleh orang tua dibanding anaknya adalah orang tua harus memiliki stok cerita yang lebih banyak dari anaknya. Maksudnya, orang tua itu harus punya bahan cerita, dongeng, atau apa saja yang akan diberikan kepada anaknya dalam pendidikan, sehingga cerita-cerita yang dimiliki oleh anak-anak kita, yang didapat dari TV, yang didapat dari YouTube, yang didapat dari media-media lain, itu bisa ditutupi dengan cerita-cerita yang diberikan oleh langsung orang tuanya. Karena itu, stok cerita, cadangan cerita yang ada di benak orang tuanya, apakah itu cerita tentang Nabi, tentang sahabat, tentang orang-orang soleh, harus banyak. Dan itu yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Kira-kira kalau saya bertanya, akan di cerita nih anak, cerita nih wong tua nih saiki. Kata Budi, anak lebih banyak punya cerita ya. Nah ini yang membuat orang tua terus gak belum cerita belas. Panjangnya gak duwe. Makanya di dalam pepatah Arab itu faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini banyak bercerita. Bahkan para ahli tafsir mengatakan isinya Al-Qur'an itu 2/3-nya cerita.
2/3-nya. Sepertiganya dibagi yang lain-lain. Ada tentang akidah, tentang ibadah, tentang ilmu pengetahuan, tentang lain-lain. Tapi yang paling banyak adalah cerita. Dan cerita di dalam Al-Quran, kisah di dalam Al-Quran itu yang paling bagus untuk kita baca, yang paling bagus untuk kita ceritakan adalah cerita yang ada di dalam surat Yusuf. Yang mengatakan ini Allah sendiri yang mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi paling tidak Bapak Ibu dari sini nanti baca surat Yusuf, ceritanya detail dan ceritakan kepada anak. Tapi anaknya mari maca komik Nabi Yusuf repot maneh. Tetapi di komik Nabi Yusuf itu hanya cerita perjalanan hidupnya, tidak ada pelajaran apa yang diambil, kan begitu. Nah, pelajaran yang akan diberikan itu dimiliki oleh orang tua. Saya akan mencuplik beberapa penggalan kisah di dalam surat Yusuf sebagai contoh saja. Nanti selengkapnya Bapak Ibu pelajari sendiri. Jadi Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Yusuf ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ahsanal qasas itu kisah yang paling bagus dari sekian banyak kisah. Semua nabi ada ceritanya di dalam Al-Quran. Semua orang-orang soleh ada ceritanya. Laki-laki, perempuan ada ceritanya. Zaman dahulu ada ceritanya. Kaum-kaum terdahulu ada ceritanya lengkap. Tapi dari sekian banyak itu yang paling bagus adalah kisahnya Nabi Yusuf yang ada di dalam surat Yusuf. Sekali lagi Allah mengatakan ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Kenapa surat Yusuf, kisahnya Yusuf dikatakan sebagai ahsanal qasas? Satu, bintang filmnya ganteng. Itu paling menarik Bapak Ibu nggih. Gini apa boten? Bintang filmnya ganteng. Dan itu daya tarik tersendiri. Karena Nabi Yusuf itu, kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dikaruniai oleh Allah sepertiga keindahan alam semesta. Kalau alam semesta ini indahnya dinilai 100, 33%-nya itu dipek dewe karo Nabi Yusuf. Dewe ini kebagian kecipratan saya ini. Makanya kan gak jelas gini yang ini. Ono sing ini, ono sing ngono. Yang saya maksud dengan bintang filmnya itu ganteng bukan semata-mata Yusuf itu orang yang dikaruniai oleh Allah ketampanan wajah. Itu sebagiannya saja. Tetapi Nabi Yusuf ini adalah orang yang memiliki keturunan beda dengan semua orang. Nabi Yusuf orang baik, bin Nabi Yakub orang baik, bin Nabi Yakub Ishak orang baik, bin Ibrahim orang baik. 4 keturunan itu Nabi semua. Ini tidak ada seluruh Nabi begitu. Mungkin kalau kiai 4 keturunan, 5 keturunan banyak. Tapi kalau Nabi 4 keturunan ini hanya Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Makanya sekali lagi bintang filmnya ini ganteng lahir, ganteng batinnya. Lebih menarik lagi kan? Ini Yusuf. Yang kedua, kisah di dalam surat Yusuf itu sangat lengkap isinya. Ada kisah tentang keluarga,
anak dan bapaknya. Enten nggih, Nabi Yakub anak-anaknya. Ada kisah tentang masyarakat di sekitarnya, di sekitar Babilonia. Ada kisah tentang kehidupan di istana, lengkap dari keluarga, masyarakat, negara. Ada cerita tentang anak nakal. Saya pakai anak nakal. Anaknya Nabi Yakub itu kan wakil 9, ibu satu, yang kedua ibu yang kedua. Yang beda ibu, yang satu ibu itu Yusuf sama Bunyamin, yang ibu lain 9. Nah, sing songo iki cilik mbotik-betik aja. Bahasa kita betik apa lho? Meleleh lho. Meleleh, gak kena dikandani, bujuki bapaknya, macam-macam. Tapi itu kecilnya, gedenya baik-baik. Ada kisah tentang anak-anak yang seperti itu, ada kisah anak yang baik-baik. Ada kisah tentang manusia, ada kisah tentang binatang, ada kisah tentang macam-macam makhluk hidup, tentang pakaian, macam-macam diceritakan. Tentang wakil pokoknya. Dari sisi kontennya, kisah Nabi Yusuf itu lengkap. Bintang filmnya ganteng, ceritanya lengkap. Satu lagi, ceritanya itu happy ending, berakhir dengan bahagia. Kira-kira berapa episode ini Ibu? Panjang. Awalnya itu semuanya sedih, tapi akhirnya bahagia, semuanya bahagia. Nabi Yusuf dicemplung ke sumur, sedih. Bapaknya dibujuki kehilangan Yusuf, sedih. Setelah dari dicemplung ke sumur, dijual sebagai budak, sedih. Dibeli orang, kemudian mendapat fitnah, masuk penjara, sedih. Bapaknya kehilangan Yusuf, sedih. Habis itu ada jaihah paceklik, sedih. Setelah itu Bunyamin hilang bisa, sedih. Semua kisah-kisah awal ini menyedihkan, tapi semuanya berakhir dengan senang. Satu, Yusuf dikeluarkan dari penjara, bahagia. Yusuf menjadi raja, bahagia. Dan pada akhirnya semua yang asalnya terpisah-pisah itu dikumpulkan oleh Allah semuanya di dalam istana. Bapak kumpul mbek anak loro sing ilang, ketemu mbek dulur songo sing betik-betik mau, semuanya kumpul semuanya, dan saat itulah cerita berakhir. Jadi seneng ini Bu, kalau di sinetron kan seneng ini. Terus suwe ceritanya, berapa episode itu panjang lebar. Apalagi kalau ceritanya nanti Yusuf sama Zulaikha, kan seneng itu. Menarik. Nah, itu gambaran umumnya. Saya akan cuplik beberapa kalimat di dalam cerita ini, nanti jenengan selanjutnya lanjutkan di rumah, ngaji suami istri, bapak ibu, terserah. Setelah Nabi Yusuf mimpi bahwa ada bintang-bintang di langit, 11 bintang di langit, kemudian ditambah matahari, ditambah bulan. Dalam mimpi Nabi Yusuf melihat mereka ini ra'aituhum li sajidin. Saya melihat benda-benda itu sujud kepadaku.
diterima oleh ayahnya, didengar oleh ayahnya. Dan ini pelajaran penting, kalau ada anak kecil cerita, ibu, bapak dengarkan. Apapun ceritanya, masuk akal, tidak masuk akal, lucu, tidak lucu, dengarkan. Ojo sibuk HP-an. Dengarkan. Itu pelajaran sederhana dari seorang anak kecil. Mimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Sujud itu kan tidak masuk akal, tapi didengarkan oleh Nabi Yakub, bapaknya. Didengarkan, diterima, difahami. Dan setelah difahami, Nabi Yakub berfirasat bahwa ini tanda-tandanya nanti kamu gede, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tapi anak kita mimpi apapun tidak akan jadi nabi. Ini Nabi Yakub. Bagaimana tanggapan, komen bapaknya kepada mimpinya Yusuf? La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Nah, ngipimu iki ojo diceritakno nang kakak-kakak. Fayakidu laka kaida. Nanti kalau sampai kamu ceritakan, mereka akan berbuat jahat kepadamu. Saya garis bawahi, ini tidak dalam rangka menyalahkan Nabi, tidak. Tidak ada Nabi yang salah, semua Nabi baik, masuk surga. Tapi kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan sekali-kali menyebutkan kesalahan, kejelekan saudara kepada saudara yang lain. Saya Ustaz, ini bukan nyalano Nabi Yakub, ini mengambil ibrah. Jangan sekali-kali madulno salai kakak nang adik, salai adik nang kakak. Ini kita ambil pelajaran dari la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida inna syaitana kana lil insani aduwwan. Sampai duit ya. Nah, coba no cacakmu itu pembujukan itu kan duit itu dijaruki. Jangan menyebutkan kejelekan saudara atau adik ke kakak atau kakak ke adik. Kalau itu sampai terjadi, maka akibatnya adalah kebencian, ketidaksukaan, tidak hormat. Itu yang harus kita hindari. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan berbuat jahat kepadamu. Memang ini nasihat baik. Kita tidak sekali lagi tidak menyalahkan Nabi, apalagi Nabi Yakub, tapi pelajarannya adalah seperti ini. Fayaqidu laka kaida. Satu. Yang karena mimpi inilah maka Nabi Yakub memperlakukan Yusuf berbeda dengan yang lain. Di mana bedanya? Nabi Yakub dilihat oleh anak-anaknya, dirasakan oleh anak-anaknya itu mengistimewakan Yusuf. Yang lain-lain anggur wedhus, Nabi Yusuf tidak. Yang lain-lain disuruh mencari kayu bakar, Nabi Yusuf tidak. Ini ketahuan, dirasakan dan dilihat oleh anak-anaknya yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang
kadang-kadang kita tidak sengaja melakukan itu. Nabi Yakub mengistimewakan Yusuf juga bukan karena mendolimi yang lain, enggak. Tetapi karena firasat Nabi Yusuf, anak ini nanti jadi nabi. Jadi harus dijaga, harus dilindungi. Karena Allah nanti akan mengangkatnya menjadi nabi. Tetapi itu disalahpahami, disalah tafsirkan oleh kakak-kakaknya bahwa bapak tidak adil. Bapak memperlakukan kami dengan Yusuf beda. Itu bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diundang seorang ibu-ibu sahabiah. Setelah Nabi hadir, ibu itu bilang, "Ya Rasulullah, saya ingin panjenengan jadi saksi. Saya mau ngasih pemberian ini kepada satu orang anak saya. Jenengan saksinya." Sebelum pemberian itu terjadi, Nabi tanya, "Bu, apakah semua anak jenengan paringi seperti ini semua?" Seperti aku. Apakah semua anak-anak jenengan paringi ini semua sama? Ibu itu menjawab tidak. Apa jawaban Nabi? La ushidu ala jur. Aku gak gelem jadi saksi nek ana wong tuwa gak adil nang anak. Ini tidak adil, apa aku jadi saksi? Sekali lagi, jangan sampai sikap kita kepada anak satu, anak dua, anak tiga dirasakan bahwa ada mereka yang membaca, melihat bahwa bapak atau ibu tidak adil. Adil itu tidak mesti harus sama. Kelambi putih kabeh, tidak harus begitu. Merah muda semua, tidak harus begitu. Karena usia anak berbeda, kecenderungan mereka tidak sama, bahkan pilihan warna baju mereka mestinya tidak sama. Kalau semua disamakan, justru orang tuanya yang tidak adil. Ada orang tua yang nuntun anaknya dua laki-laki, gede ini rotok mirip, tingginya, postur tubuhnya agak sama. Setelah saya omong-omong basa-basi, itu saya kira kembar, ternyata adik kakak. Saya tidak tahu apakah yang perkembangan adiknya terlalu cepat atau perkembangan kakaknya yang agak lambat, tapi ukuran postur tubuhnya sama. Dan pakaiannya bodoh, pakai celana panjang warnanya sama, pakai baju koko warna sama, bahkan ukuran bajunya disamakan, kopiahnya juga sama. Saya sempat memberi masukan, bagaimana kalau karena ini adik kakak, jadi tolong dibedakan. Meskipun ukurannya sama, tapi warnanya beda atau modelnya beda, supaya yang adik ini ngerti kalau dia adiknya, dan yang kakak ini merasa dia lebih tua dan harus dihormati. Itu yang penting. Sehingga mana yang lebih muda, mana yang lebih tua jelas. Karena di dalam akhlak Islam itu kan
tidak termasuk golonganku, kata Nabi, kalau ada orang muda tidak bisa hormat kepada yang lebih tua, dan kalau ada orang tua tidak sayang kepada anaknya, pada yang lebih muda, itu bukan umatku. Nah, dengan cara begini ini mereka tidak punya rasa itu. Kok aku dipadakno ati? Itu kan ada nanti rasa itu. Ini pelajaran. Pelajaran keberapa tadi? Kedua. Pelajaran pertama tadi, jangan ceritakan kesalahan saudara kepada saudara yang lain. Pelajaran yang kedua, bersikap adil. Walaupun adil itu repot, tapi yang nampak dilihat oleh anak itu, orang tua ini memperlakukan pemberian kasih sayangnya sama. Pelajaran yang ketiga, seperti dilihat dari awal tadi, bahwa ketika anak melihat, menangkap gejala orang tuanya tidak adil dan akhirnya membenci saudaranya yang diperlakukan istimewa, sikap 9 saudaranya Yusuf tadi tidak sekedar menganggap bapaknya itu keliru, tapi punya rencana jahat. Ini yang disebut dengan hasad. Punya rencana jahat apa? Menjauhkan Yusuf dari orang tuanya, dari ayahnya. Ini akibat dari anak-anak melihat orang tuanya tidak adil tadi. Muncul rencana jahat. Nauzubillah. Akhirnya di luar sepengetahuan ayahnya, mereka bikin grup sendiri. Bukan grup keluarga, grup sendiri. Dulur-dulur somo itu. Ada yang usul, uktulu Yusuf. Dipatenya Yusuf. Coba. Awitrakuhu ardon yaknu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Oh, jadi pateni dibuang aja. Dibuang di tanah yang tidak ada orang, mungkin dimakan binatang dan seterusnya, pokoknya hilang. Setelah Yusuf tidak ada, nanti ayah akan kembali lagi mencintai kamu. Itu bahaya. Hasad. Sekali lagi ini tidak dalam rangka menyalahkan Nabi ngimboten, tapi ini pelajaran, ibrah. Jangan ada hasad di dalam hati pikiran anak kita. Ini anaknya siji sih kan, mungkin hasad. Ini anaknya akeh. Hasad itu tidak suka orang lain mendapat nikmat dan kepingin nikmatnya itu hilang atau kembali kepada dirinya. Nah, itu hasad. Ya. 9 anak ini tidak suka melihat bapak mengistimewakan Yusuf. Kepingin agar keistimewaan itu hilang, Yusuf dilenyapkan. Inginnya kenikmatan bersama ayah itu hanya untuk mereka. Nah, itu hasad. Ini harus hati-hati. Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Jauhi sifat iri dengki itu. Fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Karena kalau orang itu sudah punya rasa hasad, itu ganjarannya wakentek, ganjarannya sholat entek, ganjarannya poso entek. Terus semua yang dilakukan dalam hidup tidak ada nikmatnya. Mangan yoga enak, turu yoga anteng, awak loro kabeh. Kenapa? Pikiran dan hatinya hasad. Pokoknya wong nek duwe hasad itu ana tanggoningan nyari sepeda motor dhek sing bingung. Wong yang beli sepeda motor gembira kok dhek sing bingung, itu karena hasad.
Ganti kulkas itu yang bingung tanggane. Jadi kan biasa-biasa saja. Karena ada hasad, hidup tidak nyaman. Maka jangan ada hasad di antara kita. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat, 4 saja. Rencana jahat anak-anak tadi dilaksanakan, dan yang diterima adalah dimasukkan sumur. Fi ghayabatil jub. Ini ae Yusuf itu dicemplung nang sumur ae. Mbok wis mari ngono dipek sapa terserah. Terus carane piye? Bujui bapaknya. Nah ini hasad itu melahirkan kejahatan, dan karena yang melakukan jahat itu masih takut, akhirnya bujui. Kalau ada anak bujuk itu karena ada unsur takut. Ini juga harus kita tangkap. Kalau ada anak bohong, berarti ada perasaan takut. Ibu nih nggawa entong karo ngene. Ayo. Nek kepengin selamat bujui. Karena ada yang ditakuti. Jadi ketika ada anak kita terlihat bohong, pasti ada yang menyebabkan dia ketakutan untuk menyelamatkan diri dari apa yang ditakuti, bujui. Makanya dadi wong tua aja kerem-kerem. Tegas boleh, kerem medeni. Itu yang bikin anak kita bohong. Ayo, wis salat turun. Kayak ini takone. Ya karena sudah ada gegeman begini, ya wedi untuk selamat dari pukulan bapaknya, sampun. Padahal belum. Coba dilus-lus, ditukokno bakso dhisik. Terus ditakoni enak-enak. Belum ditakoni sudah ngaku. Jadi memang ada seninya mendidik anak. Maka orang tua yang anaknya banyak berarti dia orang tua yang pinter. Karena pinter melakukan semua anaknya di semua jenjang umurnya. Kan harus beda-beda. Ngomong dengan anak yang usia TK kan beda dengan yang mahasiswa. Jadi pada naik. Nah, jadi TKKB, apalagi ibunya guru TK. TKKB itu sama. Bapak ini loh dianggap TK misalnya. Jadi yang orang tua, yang anaknya banyak, itu orang tua yang sangat pintar karena dia belajar dari anaknya di setiap jenjang usianya, jenjang umurnya beda. Nah, pelajaran yang keempat, ketika anak ini ngerayu bapaknya dengan cara, Pak, gimana kalau Yusuf ini saya ajak angon wedhus. Padahal ini sudah ada rencana ya, rencana untuk menghabisi Yusuf, tapi sandiwaranya adalah arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Bagaimana kalau besok Yusuf itu kami ajak bermain, kami ajak berlomba, dan pasti kami jaga. Nah, ini. Nek ono anak kecil terus sampai demi Allah yakin jingker kiting, itu tidak bagus. Itu anak tidak polos. Kalau anak kecil polos dia ngomong biasa-biasa saja. Ini kelihatan. Apa jawaban bapaknya? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ini loh. Aku ini
sedih kalau berpisah dengan Yusuf. La yahzununi anta tadhabubi. Terus aku khawatir engko Yusuf iku dipangan macan, dipangan serigala. Ini pelajaran penting. Bapak Ibu kalau sedang mencurigai, bukan jelek ya, menduga anaknya mau melakukan kesalahan, jangan sampai dugaan itu keperucut diomongno. Nah ini pelajaran penting juga. Orang tua itu kan paham. Bu, jalur duit bu. Ini kan ngono bahasa ini. Bu, nyuwun hartane bu. Lah mboten enten ta wonten niku. Gak ono. Bu, jalur duit bu. Ibune jawab. Mau wis njaluk, saiki njaluk maneh diopo? Awas lho ya, aja digawe tuku rokok lho ya. Hati-hati. Keperucut. Pun enten sing keperucut ngoten. Saya tidak menakutkan, jujur aja. Kalau menduga satu perbuatan jelek akan dilakukan anak, jangan sekali-kali dugaan itu keperucut diomong nonok ngarepe anake bisa. Itu namanya keperucut. Ya saya bilang keperucut karena tidak ada orang tua yang mengancam-ngancam, itu tidak ada. Keperucut. Jadi saya ulang, kalau ada di hati, di pikiran kita sebagai orang tua bahwa anak ini mulai ada gejala gelagat melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan terucap di lisan. Nah, Nabi Yakub ini keperucut. Tentu tidak ada ayat yang keperucut, tidak ada. Dan Nabi Yakub semuanya wahyu. Tapi pelajarannya adalah, aku iki sedena. Nek Yusuf itu kon gawa lunga. Aku kuatir engko ndang Yusuf iki dipangan serigala. Nah, itu loh maksud saya. Kekhawatirannya kok diucapkan. Apa akibatnya? Ini yang akan dipakai oleh anak-anaknya sebagai alasan ngilangno Yusuf. Kan begitu toh? Tuh, digawe anaknya dalil. Dibalikno. Timbangannya aku gak ngerokok, jadi diarani tuku rokok, tak tuku pisan. Aku gak rondo, iki ku ilang kok aku sing diarani. Ya tak colong sak pitik-pitik saiki. Hati-hati. Jadi fa'akalahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku kuatir engko nang Yusuf iki dipangan serigala terus kon gak eruh. Nah, efek dari itu sekali lagi ketika Yusuf dicemplungno kakak-kakaknya ke sumur, setelah bajunya dilepas semua, dicopoti kelambine, dicemplungno sumur gak kelambenan, yo adem yo macam-macam, terus bikin sandiwara. Nyembelih satu domba, darahnya, bajunya Yusuf tadi dicopot, diuwel-uwelkan dengan darahnya kambing tadi satu. Sandiwara kedua, pulangnya malam, isyaan. Yang ketiga, kuabe nangis. Nangis, dan nangisnya serius, berair mata. Tapi ini adalah air mata. Kok apa ya? Pernah gak ngalami begitu? Sandiwara ini untuk nyocokno tuduhannya bapak dengan alasan kita, itu sesungguhnya. Tuduhan yang sempat keperucut tadi kan dimakan serigala.
Nah sekarang benar-benar walaupun Yusuf dicemplung ke sumur, dibikin seakan-akan benar-benar dimakan serigala. Caranya dengan bajunya Yusuf dicopoti, kemudian dilabur getih, terus pulangnya malam biar ayahnya tidak sempat mencari karena malam. Dan yang ketiga nangis, berarti seakan-akan mereka benar. Itu sandiwara. Maka jawaban anaknya ketika pulang malam-malam sambil nangis itu, ya abana, Pak, inna dhahabna nastabiqu wa tarokna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Wau niku kula pas umbar wedhus, pas kula dolanan nastabiqu, Yusuf kula pengen jogo barang-barang. Akhirnya Yusuf dipangan serigala. Coba nyocok no alasan dengan tuduhan. Ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita hindari. Ojo sampai keperucut, apalagi keperucut itu doa jelek. Doa orang tua untuk anaknya, doa yang baik-baik belum tentu dikabulkan. Karena ada syarat-syarat dikabulkan. Tapi kalau doa orang tuanya jelek untuk anaknya, langsung dikabulkan. Wa du'aul walidi ala waladihi. Hati-hati. Lungo gak pamit. Terus kadung muntap kabeh niku lunga gak pamit, duit dijupuk gak kondo, wis muga-muga. Jangan sampai doa negatif terucap. Nah, 4 pelajaran penting ini saya tutup dengan kisah yang keempat. Ketika Nabi Yakub menerima anaknya pulang malam, nangis semuanya, membawa bajunya Yakub, bajunya Yusuf yang robek-robek berlumuran darah, dikasihkan bapaknya. Yusuf dimakan serigala. Apa jawaban Yusuf? Yakub, cek pintere serigala iki. Wong ape mangan bocah wae kok klambine dicopot dhisik. Saya tidak mengatakan bahwa Yakub itu menyadari kesalahannya karena semuanya benar, tapi ini bagi kita sebagai bentuk introspeksi orang tua. Wis kadung piye maneh. Apa terus anake sing songo tuh mulya, budalo, jempol mulai nih ke adikmu ketemu. Ya. Cek pintere serigala ini. Ape mangan bocah, kok klambine dicopot iki. Terus digawa mulai kan gitu. Itu menghibur diri. Bahkan yang terakhir dia mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amro. Iki tak gawen-gawenane kontok. Tahu orang tua itu. Anak itu gelagatnya mau ini orang tua kan paham. Dilihat sorot matanya anak itu jujur apa bohong kan tahu. Dilihat bahasa tubuhnya, tangannya kok nginang-ngini, itu kan ketahuan orang itu sungkan apa wedi apa bujui, itu kan ketahuan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini hanya ijib dari surat Yusuf. Nanti selanjutnya jenengan ngaji bersama suami. Ini suaminya kan banyak para kiai, para ustaz. Nanti jenengan ngaji sama suami. Kalau ustazah ya jenengan ngaji Pak sama ibunya. Di dalam keluarga, karena ini banyak persoalan keluarga khususnya dalam mendidik anak.
Saya kira cukup itu saja. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalid Dafir LC MSI, barangkali di antara ayah bunda ada yang perlu ditanyakan kepada beliau tentang tema yang sudah disampaikan tadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sebelumnya kepada Ustadz dipersilakan untuk bertanya. Seperti yang disampaikan bahwa kesimpulan yang dibicarakan tadi, dengarkan cerita anak meskipun cerita itu tidak masuk akal di Ustadz. Jika anak kita punya kebiasaan menceritakan sesuatu yang di luar yang ia dapat atau tidak ia dapatkan, kemudian diceritakan kepada orang tua di rumah. Misalkan, Bunda, tadi saya sholat di musola di masjid, saya tidak langsung pulang, saya mengaji bersama Ustadz di dalam musola itu, tetapi pikiran saya mosok saya anak begitu. Jujur, mungkin pikiran saya mosok saya tidak munafik, pasti ada pikiran seperti itu, karena sering sekali ada kebiasaan cerita yang tidak ia dapatkan tetapi ia ceritakan di dalam rumah, meskipun cerita itu untuk membaikkan dirinya, membaikkan sikap anak kepada orang tua, di hadapan orang tua. Apakah seperti itu tetap kita dengarkan, Ustaz? Nomor satu. Nomor dua, apakah saya salah kalau pikiran saya itu kekhawatiran nanti anak ini kalau diteruskan, maksudnya benar nggak cerita yang sama ceritakan itu sama alamina, kok sama ceritakan? Kadang-kadang jujur pribadi, Ustaz, saya tuh khawatir nanti anak ini pikiran di otaknya nanti kok kamu cerita ya seperti itu. Mungkin secara naluri keibuan kekhawatiran itu muncul nanti kalau ada cerita yang memang tidak dia dapatkan, tidak ya ceritakan. Kalau misalnya dapatnya kamu nanti di luar dikasih sosis, tapi kalau kamu tidak dapat, jangan diceritakan. Apakah seperti itu tetap diterima? Dan apakah saya salah kalau anak bahwasanya yang sama dapat di luar, ceritakan yang sama dapat, jangan ditambah-tambahi, jangan dibaik-baikan. Terus kemudian yang ketiga, mungkin ini sebagai introspeksi diri saya, terlalu istilahnya menanamkan anak bagaimana bersikap di luar begini dan begitu, sehingga anak mungkin tadi Ustaz merasa takut diapi-api no sikap anak di luar, kemudian diceritakan begini entah ditambahi kepada orang tua di rumah. Nah, mungkin seperti itu, Ustaz. Mohon pencerahannya bagaimana saya harus bersikap ketika ada anak yang menceritakan sesuatu yang kadang ia tidak dapatkan tapi ia ceritakan di rumah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini banyak para ustadz yang juga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh itu tadi, meskipun separuh dari apa yang ditanyakan tadi sudah menjawab sendiri. Kan mau minta kok pindah tempat.
Tadi saya dengar juga sekaligus ada jawabannya tadi di situ. Kembali kepada poin-poin yang saya sampaikan. Pertama, kalau ada indikasi bahwa anak kita melakukan sesuatu yang negatif, jangan sampai terucap, apalagi sampai didengar oleh anak itu. Yang kedua, kalau indikasinya itu bohong, maka cobalah dicari apa kira-kira yang membuat dia takut sehingga bohong. Bisa jadi yang membuat dia takut itu ibunya itu yang bikin dia takut, sehingga untuk menyelamatkan diri dari apa yang ditakuti itu harus bohong. Yang ketiga, kalau sudah jelas atau ada indikasi anak itu mengarang cerita supaya dianggap baik di depan orang tuanya, maka carilah second opinion, carilah berita pembanding. Artinya apa? Kalau tadi anak itu cerita bahwa habis sholat tidak langsung pulang karena ngaji bersama ustadz, nanti kan kita bisa tanya ustadznya. Atau kalau tadi cerita dengan siapa, kita bisa tanya si fulan tadi yang ngaji katanya bareng dia. Itu yang mencari bahan untuk mengetahui apakah anak saya itu jujur atau tidak. Itu ada bahannya. Sehingga kalau benar kata ustadznya anak saya ngaji, maka saya temui anak, saya puji apa yang dilakukan, bila perlu tak kei hadiah supaya dilanjutkan sebagai motivasi. Tapi kalau sebaliknya, ternyata setelah sholat tadi nggak pulang, itu bukan ngaji sama ustadznya, ustadznya mau gak ngimami. Dan fatal berarti ceritanya ini. Malah ustadznya, loh aku mau kanan masjid kok. Oh itu berarti kita ada bahan untuk meluruskan, bukan untuk ngepuki anak, untuk meluruskan. Artinya bahwa cerita yang disampaikan anak tadi itu ngarang dan bohong. Sekarang saya punya bahan untuk menasihati. Nah, caranya tentu setiap orang tua akan beda-beda. Itu tadi yang ngasih numpuk bakso dhisik, ada yang ngasih apa dulu, baru setelah cair, setelah enak bisa diajak omong, rasa takutnya hilang, baru kemudian diajak jalan. Saya hanya bisa memberi saran seperti itu. Nanti tentu orang tua akan bisa, kalau cocok bisa diterapkan di masing-masing anak dengan bahasa yang berbeda. Tapi kata kuncinya adalah kalau ada anak bohong, berarti ada sesuatu atau seseorang yang ditakuti. Apakah orang tuanya atau teman pergaulannya? Selalu minta uang, padahal dia tidak suka jajan. Nanti dikasihkan siapa? Siapa yang selalu nagih-nagih uang yang membuat dia terus minta uang? Kan ada begitunya. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi temannya, bisa jadi siapa saja. Nah itu yang kemudian harus dicari. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau nanya, bagaimana cara kita mengontrol emosi biar ucapan kita ke anak waktu emosi itu tidak terucap yang jelek-jelek? Tidak terucap yang jelek-jelek. Ya. Diguyu sama ibunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
hadis yang paling dihafal oleh anak TK adalah hadis la taghdab. La taghdab. Dalam satu riwayat adalah taghdab begitu saja, ada yang walakal jannah. Ojo muring-muringan, cek iso mlebu swarga. Ngono wae terjemahan ini. Artinya orang yang suka marah berarti aku gak ngomong ngono. Artinya kalau kita ingin masuk surga, ya emosional apalagi tidak bisa mengontrol ucapan itu harus dihindari. Kasusnya dengan anak tadi, maka orang tua ketika melihat anak kurang bagus, cenderung emosional, obati dengan sabar. Karena orang tidak sabar itu cenderung mulutnya tidak bisa dikontrol. Mohon maaf nih contohnya sering ibu. Tapi ini hadis ya. Rasulullah jalan di kuburan. Ada seorang ibu yang nangis, di depannya itu ada kuburan yang masih baru. Semua orang yang melihat itu pasti ini ibu sedang bersedih karena ada keluarganya yang barusan meninggal, kan begitu. Termasuk Nabi. Begitu Nabi lewat, Nabi tidak melihat ibunya, ibunya juga tidak melihat Nabi. Kalau Nabi lewat di belakangnya, ibunya itu ngadep kuburan. Isbiri ya Umi, tuh sabar ya. Ya mas pasti kan menasihati orang sedih itu kan ya sabar. Nah, ibu ini tidak melihat siapa yang ngomong, nggak noleh, itu ilaika anni fa innaka lam tusab bimithli. Apa terjemahannya ilaika anni? Minggat toh. Nggak ada yang lebih cocok, pokoknya ngono cocok ini. Ilaika anni. Kan nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia itu. Ilaika kepadamu, anni dariku. Apa maksudnya? Nah gitu loh bahasanya wali murid itu. Minggat apa no? Sampeyan itu gak oleh musibah kayak musibah ku iki. Ngomong tok enak lho, kok diterusno ngono ngoten iki. Tapi sampai di situ. Ilaika. Inilah orang tidak sabar itu tidak bisa mengontrol mulut, tidak bisa mengontrol ucapan. Bahkan tidak melihat dulu sing diomong iki sapa. Kalau orang yang sabar itu mendengar begitu kan minimal diam. Kalaupun ape memel itu kan delok dhisik. Sing ngomong ku sapa? Terus kalau tahu itu Rasulullah kan bahasanya bisa lebih halus lagi, kan begitu. Tapi gara-gara dia tidak sabar terhadap ujian itu, akhirnya Nabi pun dibentak-bentak. Apa mana anaknya? Ya termus tambahan, kan gitu. Itu satu, sabar dikendalikan dan menahan sabar itu tidak mudah. Menahan marah itu susah. Saya bisa ngomong, tapi tidak semua apa yang saya omongkan saya bisa melakukan. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang juara gulat, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika emosi. Itu orang hebat. Jadi tahan marah dengan kesabaran tadi. Jadi saya mau mengatakan yang poin kedua tapi kok lupa. Yang terakhir tadi apa? Mengucapkan kalimat yang jelek-jelek. Oh ya. Mulut ini diperintah oleh otak.
Dia ngomong apa kan sinyalnya dikirim dari otak. Kalau otak nih saya ini bukan jenengan. Datang ngadep merono. Apa yang ada di otak itulah yang diperintahkan atau diucapkan oleh mulut. Prosesornya kan di sini. Dia kirim sinyal, itulah yang tampil di monitor. Kalau isinya ini adalah zikir, maka yang keluar dari mulut adalah zikir. Kalau isinya otak itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, maka yang keluar juga kalimat-kalimat thayyibah. Nek isine iki welek tok, yang keluar adalah miso. Itu saya. Aku nyawrono. Jadi tergantung isinya otak dan hati ini apa. Itulah yang keluar dari mulut kita. Orang kesandung blodak ngomong apa? Astagfirullah. Ahli zikir berarti memang orangnya. Tapi kan gak kabeh wong ngono. Tergantung isi pikiran dan hatinya apa. Sampai nggak kepinggil-pinggil itu ya, maksudnya yang ngomong. Itu. Jadi tergantung isinya apa. Itulah yang keluar di mulut. Ya seperti yang guru TK. Itu kan yang ada di memorinya kabeh wong itu kan TK. Jadi ngomong ke suaminya ya begitu, ngomong ke kakaknya begitu, ngomong ke anaknya begitu. Mestinya kan harus dirubah dulu. Jadi ngoten mawon nggih singkat nggih. Niku tiyangnya mboten enten ten nggih. Nanti nggih, Ustaz. Oke, tunggu ingat gimana tuh? 4 menit dibagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi yang pertanyaan yang sebelumnya, bahwa tidak dipungkiri bahwa ketika kita mendidik anak, terkadang memang menguji kesabaran kita sebagai orang tua, Pak. Yang saya tanyakan di sini adalah apa batas-batas antara sikap orang tua yang tegas dengan keras pada anak. Jadi kita sebagai orang tua di samping ada aturan yang harus dilakukan si anak ini agar sesuai dengan jalur pendidikan yang akan dicapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sambung sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pelajaran yang kedua itu adalah bersikap adil. Terus ini karena kebetulan saya juga putranya banyak gitu ya. Jadi memang butuh banyak variasi gitu ya. Nah ini ada anak saya yang kedua, mungkin dulu di awal itu saya kurang jadi kalau sedang makan bareng itu dia selalu minta duluan gitu ya. Karena dulu masih adik-adiknya masih kecil, jadi ya saya layani gitu ya, makan duluan, saya suapin semua. Sampai akhirnya sekarang karena adik-adiknya sudah bisa, nggak mau gitu kan, kakaknya dulu yang selalu duluan gitu ya. Nah cuman sampai akhirnya itu pakai gitu ya, mana yang duluan, tapi kakaknya kalau kalah itu nggak mau, pokoknya dia harus dulu. Kalau tidak dilayani tadi itu tantrum gitu ya, sampai mukul adiknya, maksudnya itu marah gitu ya. Sehingga di sini saya kok merasa tidak adil dengan adiknya, tapi ini sudah terlanjur gitu ya. Terus bagaimana nih tipsnya agar nantinya ya si kakak ini itu bisa adil atau bisa ngerti, dan itu tidak hanya dalam satu aktivitas, tapi di dalam setiap aktivitas itu
selalu ingin yang pertama gitu. Ya insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya sudah habis, jadi jawabannya saya jamak kosor. Apa yang saya sampaikan itu belum tentu cocok untuk keluarga masing-masing, karena setiap keluarga ada bapak ibu yang karakternya seperti itu, dan dikaruniai Allah anak-anak yang mungkin jumlahnya beda, karakternya beda-beda. Jadi tidak bisa pengalaman satu keluarga langsung di copy paste cocok untuk keluarga yang lain, belum tentu. Perlu ada modifikasi. Tapi begini, ini bukan hadis. Ali yang bercerita. Kan waktu ini sentek manjane. Sing sabotase itu. Ali itu bercerita begini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini cerita sudah masyhur ya. Nabi itu memperlakukan anak-anak sahabat usia 0 sampai 7 tahun itu seperti raja. 7 sampai 14 tahun seperti tawanan perang atau tahanan. 14 sampai 21 seperti teman, sahabat. Ini filosofinya. Sekarang kita balik ke 0 sampai 7 tahun. Anak 0 sampai 7 tahun diperlakukan sebagai raja. Raja itu apa yang diinginkan turuti sepanjang baik. Apa yang diminta turuti sepanjang itu manfaat. Bahkan tidak minta pun kita tahu ini baik, kasih. Kuabeh dituruti. Ada anak umur 5 tahun minta HP, dituruti apa enggak? Sebentar. Saya tidak menakutkan. Diperlakukan sebagai raja, semua kita turuti. Yang kedua, cara kita berkomunikasi adalah cara yang menyenangkan. Siapapun kalau di hadapan raja harus merasa menjadi bawahannya, dan bagaimana raja itu supaya senang. Kan begitu di hadapan raja. Di hadapan anak usia 0 sampai 7 tahun kita bahagiakan. Pokoknya sing garai seneng ku apa? Turuti sepanjang manfaat. Ada sahabat, ini jadi panjang gimana Ustaz? Ada sahabat bertamu ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Tapi kok tidak dipersilahkan masuk? Kan biasanya kan dijawab terus monggo kan gitu. Ini dijawab salamnya kok tidak dipersilahkan. Karena itu salam kedua dijawab lagi tidak dimanggakno lagi. Karena itu salam ketiga tidak dipersilahkan. Akhirnya sahabat ini ngintip. Ini lampung kok jawab tapi juga dimanggakno. Dilihat oleh sahabat ini, Nabi sedang bermain dengan dua cucunya Hasan dan Husain. Nabi berangkang, Hasan dan Husain dua-duanya naik di gegerian. Kira-kira umur berapa? TK. Tahu TK. Padahal Nabi ketika sudah ada Hasan dan Husain, Nabi umurnya sudah
di atas 55 tahun. Saya kuat ditumpaki putune loro. Segere lho sik papo. Coba sambil didengarkan oleh sahabat itu, Nabi ngudang putune itu dengan kata-kata nikmal fursanu antuma wa nikmal iblanu antuma. Penunggang kuda yang paling bagus, yang paling hebat ya kalian berdua. Pemimpin yang paling bagus ya kalian berdua. Artinya apa? Menghadapi, mendidik anak seusia itu nggak apa-apa kita yang ngalah, kita yang melayani, kita menjadi pembantunya asal anak itu bahagia dan kebutuhannya usia itu bermain bahagia, senang, tuntas. Sebab kalau anak di usia itu bermainnya tidak tuntas, nanti ke usia berikutnya masih kekanak-kanakan. Wis gede saya seneng dolanan. Kenapa? Karena masa kecilnya dolanannya gak tuntas. Makanya aku gede-gede HP-an game. Kan biyen gak ono. Terus tua-tua dan dolanan game ini mereka biyen gak ono. Jangan disalahkan. Sedang mengulang usia pautnya. Masa kecilnya ya tidak apa-apa, yang halal. Yang penting kan kalau ada azan ke masjid. Apa azan malah turu, itu enggak. Itu satu. Kita layani, kita penuhi kebutuhannya. Jangan ada kesenangan anak di usia itu yang tertunda, nanti membebani pada tahap berikutnya. Seperti jenengan punya PR tadi. Usia 7 sampai 14 tahun jangan main-main. Usia dolanan sudah habis. Disinilah Nabi memperlakukan anak itu seperti tawanan, seperti orang di penjara. Apa? Tegas, aturannya jelas. Dan wong tua ojo mincla-mincli di depan anak seusia ini, dibales nanti. Jam segini lapo, jam segini lapo. Kalau orang tua bilang kalau habis subuh kalau habis subuh ngaji, habis ngaji kono dolanan pelayon ndak apa, jelas. Tapi kalau habis subuh anak ndak ngaji langsung dolan, panggil. Aturannya jelas, konsekuensinya jelas. Atau habis subuh aturan anaknya ngaji, habis itu pelayon kok bapaknya turu, jangan. Anak seusia ini bisa bantah, bu, aku dikongkon ngaji, bapak lu ngelekor. Hati-hati. Anak seusia ini aturannya harus jelas, contohnya harus jelas, penyampaian bahasanya jelas, hadiahnya jelas, sanksinya jelas. Usia SD, ajari anak disiplin. Makanya Nabi mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Suruh anakmu sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. Sholat itu mengajarkan disiplin waktu. Sholat itu mengajarkan anak ngerti ini najis, ini tidak najis. Sholat itu mengajarkan anak untuk taat pada imam. Sholat itu mengajarkan banyak hal. Karena itu sejak umur 7 tahun harus sholat. Bahkan umur 10 tahun tidak mau sholat, dikepuk. Wadribuhum 'alaiha. Boleh orang tua mukul anak, hindari wajah, tapi memukulnya yang menyebabkan anak itu taat. Ojo mari dikepuk malah minggat. Ya dikepuk itu kan bahasa fisik, bisa dijewer kupingnya, bisa ini.
Asal istri jangan coba menegur suaminya kalau pulang malam, nanti di penjara. Ini usia 7 sampai 14 tahun mainan itu dikurangi. Kalau usia ini masih mainan terus, nanti membebani usia berikutnya. Sudah selesai. Ini usianya anak disuruh ibadahnya lengkap, akhlaknya lengkap, semuanya lengkap, tuntas. Nah, kalau tuntas, kita menuju ke usia berikutnya 14 sampai 21 yang kemungkinan besarnya anak ini sudah akil balik, sudah dewasa, sudah tidak anak-anak lagi, sudah bukan bocah tawanan perang lagi, tapi ini anak karo bapaknya koncoan plek. Friend. Artinya, nyun sewu, kalau di dunia medsos, kalau anak punya Facebook, bapaknya harus jadi teman. Kalau anaknya punya IG, bapaknya harus jadi follower. Nek gak ngono, ketinggalan zaman. Kalau umat, masa teman anaknya itu luar kampung, luar daerah, luar negeri, lah bapaknya sing nomai gak dikonco. Walaupun itu dunia maya, tapi ini juga penting. Supaya kenapa bapak harus jadi teman dunia maya anaknya? Supaya apa yang diposting oleh anak bapak tahu. Siapa yang dijadikan anak temannya bapaknya tahu, ibunya tahu, kan jelas jadi. Karena itu, matikan ya. Iya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di usia 14 sampai 21 tahun ini anak sudah balik. Jangan bijak dolanan terus. Jangan dikerasi, kudu ngene. Tinggal mulai, tinggal pelayu. Tapi diajak dialog. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kapan disuruh bangun Ka'bah oleh Allah? Konco bareng, itu ketika remaja. Jadi bapak ibu kalau punya anak remaja, itu jangan diperlakukan sebagai anak kecil, jangan diperlakukan dibentak-bentak terus, dikongkan-kongkon terus, tapi ajak dialog, sering ketemu. Ya butuh tadi nom. Jadi remaja lah. Ada anak muda, ini Nabi bersama sahabat di masjid. Ada anak muda mendekat ke masjid, teriak-teriak, "Ya Rasulullah, idzan li an azni." Kata-kata kotor, tidak sopan, gak duwe duga. "Ya Rasul, izinkan saya berzina ya." Sampai ada istighfar. Ahli zikir berarti itu. Ini kalimat, konten kalimatnya jelek. Izinkan saya berzina. Caranya tidak sopan. Kepada Rasulullah kok bentak-bentak. Ada orang-orang sepuh, sahabat-sahabat mulia bentak-bentak tidak sopan. Sudah kontennya jelek, caranya tidak sopan. Itu para sahabat mendatangi anak muda itu, mau diantemi, mau dikerutuk itu. Ya karena gak duwe duga itu tadi. Oleh Nabi, da'u. Jarno. Nah, jangan, biarkan aja, biarkan. Oleh Nabi disuruh mendekat. Udnu minni. Coba marko ini Dek. Sampean mau ngomong apa? Coba balen ngono maneh. Para sahabat emosi, kok Nabi malah ngomong baleni. Kan beda, jalan pikirnya itu beda. Coba sahabat, ini Nabi kok gak genah pisan ini dia. Tidak begitu mestinya ya. Tapi ini gimana ini? Jalan pikirnya Nabi ini seperti apa? Nabi ini sedang berbicara dengan anak remaja, bukan dengan anak kecil, bukan dengan orang tua, karo arek enom. Anak muda itu kepinginnya didengar, senengane
coret-coret tembok. Itu maunya apa? Supaya ada orang baca. Kalau dia baca seneng, kan begitu aja. Bengi-bengi patrol bengok waya wong turu. Apa maksudnya? Ya supaya ada kepuasan, gitu aja. Nek wong krungu seneng, itu aja. Tahu ngalami tak jadi. Nah, ini Nabi sedang berhadapan dengan anak muda. Ditanya, baleno. Dibaleni. Ya Rasulullah, kalau disuruh sholat saya mau, saya ini sholat. Puasa saya juga puasa. Tapi tolong ya saya izinkan saya berzina. Kan jelas nggak boleh. Nabi tidak dalil la taqrabuz zina, ojo parek-parek zina, innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'sabila. Arek nom gak perlu didalili. Kono hafal Quran malah. Nggak butuh dalil. Nabi, oke, bahasa kita oke. Saya izinkan kau berzina. Tapi ma'a ummik, karo ibumu dewi. Kata sahabat gimana? Kok Nabi kok taman jegadrang ini gitu ya? Itu pikiran orang. Tapi Nabi sedang berdialog dengan orang yang bukan usia kita. Memang usia dia. Ma'a ummik, karo ibumu ya. La ya Rasul. Ya, panjang hadisnya. Ibu saya itu wanita baik-baik, tidak mungkin berzina. Ya sudah, ma'a ukhtik. Nek ibumu kon gak gelem, taruh dulurmu, mbakmu ta adikmu. La ya Rasul. Saudara saya orang baik-baik. Ma'a ammatik, karo bebekmu wis. Disebutkan seluruh anggota keluarganya, ma'a kholatik dan seterusnya, semuanya ya Rasul, mereka orang baik-baik. Mereka tidak akan mau diajak berzina. Terus Nabi tinggal ngomong, tidak perlu dalil. Ini loh Rek, udah tidak. Ini loh, nek ono wong iku apik, gak mungkin belum berzina. Nah sampean ini kan wong apik, aja zina. Gitu aja. Jadi dengarkan apa maunya, kita tinggal nimpali, nggak usah dalil. Kan dia sendiri yang nyimpulkan, mereka itu orang baik-baik, jadi tidak mungkin mau diajak berzina. Nah sampean iki wong apik, lapo kok kepengin zina bareng iki? Aja. Gitu aja. Setelah itu terus himpun nek ngoten. Sebelumnya dipegang dadanya oleh Nabi, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan dadanya. Bersihkan hatinya, bersihkan dadanya, dan pulang dengan membawa tekad tidak akan mau berzina. Selesai. Jadi usianya beda, cara kita berdialognya beda. Jangan ada PR, nanti membebani usia berikutnya. Terutama remaja. Kalau remaja kok dolan naik, biyen cilike ada tanggungan yang belum tuntas. Harus diselesaikan. Kalau ada remaja tapi gak tahu mulai, bahaya. Karena remaja itu harus sering ketemu orang tuanya, supaya sering dialog, ngomong didengarkan. Kalau orang tuanya sulit ditemui, dia akan ngomong di warung. Dan itu bahaya. Jadi anak-anak usia remaja harus sobo omah. Walaupun ya enggak apa-apa, sesekali ngopi dan seterusnya itu bebas. Namanya dunianya. Tapi harus sobo omah, harus akrab dengan bapak dan ibunya. Jangan sampai anak karo bapak ini musuhan. Anak mlebu teko pawon, bapak ini teko ngarep metu. Kayak keringi bapak ini teko kayak kluthek ngono, anake melayu. Ada orang tuanya. Salah orang tuanya. Lah kok ngono wong tuane kok anake HP-an itu lho, ya salah. HP-nya punya siapa?
Pulsanya dari mana? Salah Indo. Lah wong sing nukono pulsa ya wong tuane kok. Apa piye? Apa salah anake gitu, enggak mungkin. Salah orang tuanya. Kadung sampean. Wis lengket. Cari lengo kelte itu biar digosok-gosok, nanti kan perangko bisa lepas dari amplopnya. Alhamdulillah jenengan sadar. Tapi kalau tidak sadar, lengketnya semakin kuat dan lebih dekat dengan HP daripada orang tuanya. Nah, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua cerita orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, semua nuwun sewu, bapak dan anaknya. Tidak ada ibu, gelas tidak ada. Ayo Pak, sampai cari semua kisah di dalam Al-Quran, semua tentang ayah dan anaknya. Ada Maryam, Maryam tapi kan tidak cerita, nggak ada dialog Maryam dengan anaknya, tidak ada. Ada cerita tentang Umi Musa. Umi Musa waktu nyusoni, Maryam pas lahir. Tapi kisah keluarga, orang tua dan anak pasti bapaknya yang disebut. Nggak ada itu. Nuh dengan anaknya. Siapa bunuh? Nggak ada dalam Quran. Yakub tadi dengan 9 anaknya ditambah 2. Yakubnya, Bu Yakubnya nggak ada. Iya kan? Tidak diceritakan sama sekali. Ibrahim dengan Ishak, dengan Ismail, anaknya 2, istrinya 2. Istrinya lo tidak disinggung belas. Dua-duanya Ibrahim, Ishak, Ibrahim, Ismail. Maknanya apa ini? Berarti memang anak itu harus dekat dengan bapak. Bukan berarti tidak dekat dengan orang tua, enggak. Artinya walaupun bapak itu jauh dari rumah menunaikan kewajiban yang lain, jangan putus hubungan dengan anak. Kok sekarang HP ada kok. Adzan zuhur ditelepon gak ketokno omah. Nak nok ndi? Ten warung Pak. Anu. Nang masjid sih ya. Kan gitu. Itu baru HP yang barokah, yaitu untuk ngilingno sholat, untuk ngilingno ngaji. Nah itu HP yang barokah. Walaupun mereknya Oppo gitu ya. Cukup ya. Sampai. Duh, ini. Nanyanya ke beliau, boleh enggak? Monggo, singkat padat. Iri, jaringan. Baik. Ismail itu diasuh oleh Hajar single parent. Tapi jadi anak sukses. Hajar itu diajak oleh Ibrahim ke Mekah. Ismail kan belum ada, kan baru hamil. Durung lahir sudah Ibrahim dipanggil. Satu. Kedatangan Ibrahim ke Mekah pertama itu dalam rangka mengantarkan Hajar hamil. Melahirkan gak ditunggu sopo-sopo. Lahir, tumbuh besar. Ibrahim sambang ke Mekah lagi kedua kali ketika Ismail diperkirakan umur 5, 6, 7 tahun. 5 tahun gak ketemu pisan bangun gorok. Iku suwe ora jamu.
Ini kedatangan Ibrahim yang kedua. Kedatangan setelah disembelih, diperintah menyembelih dan Allah ganti dengan domba itu, setelah itu ditinggal. Tidak lama tinggal di Mekah itu, tinggal lagi ke Palestina karena tugas dakwanya Nabi Ibrahim itu bukan di Mekah, belum ada orang di Palestina. Nabi Ibrahim datang untuk ketiga kalinya ke Mekah itu ketika sudah remaja Ismailnya, lalu disuruh oleh Allah bangun Ka'bah itu, Antahira dan seterusnya. Setelah Ka'bah jadi selesai, pulang lagi dan datang lagi itu setelah Nabi Ismail sudah berkeluarga. Dalam kisah yang keempat ini disuruh mencerai istrinya terus nikah lagi. Itu panjang ceritanya. Jadi untuk menjadikan anak sukses itu bukan berarti harus berpisah. Itu tidak ada alasan, oh ini kan tidak ada ibunya, ini kan tidak ada ayahnya, tidak. Ada ibunya, tidak ada ibunya, ada ayahnya, tidak ada ayahnya, sukses anak itu. Sama. Bisa diterima? Apa? Kumpul durungan pertanyaan mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.